Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sahabat mitos, setelah kita vakum selama Ramadan ya, sebulan terakhir kita berjumpa pas di rumah bekas pengabdi setan, dan kita bertemu dengan bulan Ramadan, kita istirahat, dan alhamdulillah kita sekarang bisa ketemu lagi. Mungkin ini update terbaru setelah bulan Ramadan ya, setelah libur panjang. Dan sebelumnya buat para subscriber semua dari mitos hari ini, mungkin kita semua mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin selama kita update video yang sebelumnya banyak salah kata atau menyinggung, ada yang tersinggung, kita mohon maaf, mungkin seperti itu ya. Ya, ada yang tersinggung apa tempat lokasi. Oke, di update pertama kita masih belum bisa keluar, syuting keluar karena berbagai pertimbangan dan berbagai kesibukan masing-masing. Mungkin kita belum bisa keluar. Kalau lokasi sih dari subscriber udah ada info ya, udah ada beberapa lokasi, cuman kita belum karena mungkin ada kesibukan lah dari tim ya, kesibukan. Dan awal-awal sesudah Lebaran pun, Idul Fitri, kesibukannya ya ada sih beberapa, seperti Mudik. saya Ada yang mudik. Mudik, dan kita sempat berziarah juga ya, berziarah kubur ke makam Godog, tapi nggak sempat ada ya videonya. Mungkin nanti videonya bisa disembelin ya Jack ya, ke makam Godog, tapi pas di lokasi nggak ada ya. Paling foto. Foto. Dan saya pun ada beberapa ruqyah pasca Lebaran lah, adalah ya kemarin beberapa pengobatan lah, ruqyah gitu. Dan Zaki juga yang ngeditnya sekarang lagi sibuk-sibuknya, mungkin 1-2 bulan ke depan. Jadi kalau misalkan apa adanya dulu, mohon maaf karena kesibukan. Tapi kita selalu berusaha lah untuk update. Dan untuk para subscriber juga, kalau yang masih punya lokasi yang bisa kita datangin, yang mitosnya kuat, ataupun ada kayak rumah yang mengganggu, ada aktivitas gaib yang mengganggu juga, insya Allah bisa didatangin ya. Insya Allah bisa kita datang. Dan kayak kemarin di video pertama kita itu, waktu itu apa sih thumbnailnya Jack? Rumah terbengkalai, salah satu komplek perumahan di kota Cimahi. Kita sempat pertama syuting sana ya, pertama syuting kita di sana. Dan sebelum Ramadan, rumah yang di pinggir rumah kosong itu ada yang ngobrol ke saya, komplain waktu itu ya Jack ya. Pas pembersihannya antum ayat tuh Ustaz Diang sama siapa waktu itu?
Doni. Jadi si rumah yang di pinggir rumah kosong itu komplain sering mendengar ada gangguan tangisan Wanita. perempuan. Jadi anak yang punya rumah itu sering mendengar karena kamarnya bersebelahan sama rumah kosong itu. Ngobrol dan akhirnya kita nggak datang ke lokasi waktu itu, cuman di sini ya Jack ya. Di Padepokan ini kita tarik makhluk yang di sini. Kita nggak usir, nggak ngelakuin pembersihan, cuman diberi apa ya, ultimatum mungkin ya. Ultimatum, jadi kalau masih mengganggu ya dipindahin atau enggak ya mungkin dieksekusi lah gitu. Tapi alhamdulillah atas kehendak Allah mudah-mudahan tidak ada lagi gangguan, dan ya selama ini nggak ada lagi pembicaraan bahwa rumahnya masih diganggu, nggak ada, alhamdulillah lah. clear. Ya cuman waktu itu nggak, karena bulan puasa ya, bulan puasa ya, pas Buka bersama. Pas buka bersama di sini, jadi kita nggak sempat ambil video pas mediumisasi makhluk yang mengganggu itu, karena posisi lagi Ramadan, nggak sempet. Bahkan kalau rumah Jaki mah udah lebaran ya Jak. Nah bahkan di rumah kameramen juga, di rumah editor, anaknya sempet diganggu atau bukan diganggu lah, diikutin sesosok perempuan sampai demam ya waktu itu ya. Sampai demam, akhirnya Zaki di Padepokan ngobrol, pas mau ditangkap lari aja ya. Lari karena Zaki salah masukin dulu waktu itu. Yang dituju mana, yang masuk mana ya Jak ya. Pas mediumisasi ya Jak. Salah sasaran. Salah sasaran. Bisa dibilang seperti itu, salah sasaran mungkin. Alhamdulillah waktu itu juga ultimatum ya, masih ultimatum ya, sama sesosok jin perempuan waktu itu, perempuan yang mengganggu atau mengikuti anak dari Zaki. Itu yang makhluk dari mana tuh? Makhluk yang dari, Beda lagi yang bukan, itu dari salah satu kebun atau ada kolamnya ya Jak ya. Ya tanah kosong lah, ada kolam ikan, tempat pemancingan. Memang silsilah dari dulunya juga, kalau dulu sebelum ada satu komplek perumahan megah, baru memang sering ada gangguan di lokasi tersebut ke masyarakat itu. sampai sekarang masih ada berarti ya. Cuman Menurut berkurang. Mungkin yang saya dengar sekarang cuma ada suara-suara. Ada sih rencana ke sana, ya harus jamnya karena pinggir jalan lah, posisinya pinggir jalan menuju salah satu perumahan. sudah sunyi. Gak ada mobil kayak gitu. Itu cuman ultimatum doang, nggak ada eksekusi lah. Jadi kalau kita itu, kalau sifat makhluknya tidak terlalu mengganggu, ya kita biarin. Mereka ada di dunia mereka, silahkan.
kita ada di dunia kita. Jadi tidak sengaja. nah, kalau masih bisa berbagi ya kita enggak, kecuali kayak yang kena santet seperti itu. Saya kan sering beberapa kali melakukan ruqyah lah, ruqyah. Kalau itu saya mau nggak mau lah, karena mungkin kalau salah satu prosesnya harus ada apa ya, Aduh, kalau istilahnya adu fisik. nah itulah harus ada bentrokan gitu. Itu mau nggak mau harus ada. Jadi ginilah, kalau pas ruqyah yang kena santet tuh ada dua pilihan. Kalau nggak dia yang kalah, kita yang menang. Oh iya. Oh. Dua pilihannya itu, Jak. Kalau pas pengobatan ruqyah yang kena santet, dua pilihannya. Kalau nggak dia yang kalah, ya kita yang menang. Ya kita kan cuma bisa berserah diri lah kepada Allah. Hanya Allah yang bisa maha membolak-balikan situasi dan keadaan gitu. Selama proses belum syuting juga ada kejadian, mungkin Nurdin mau sedikit cerita. Mungkin sementara dari saya cuma segitu, diterusin sama cerita dari Nurdin yang di tempat kerja katanya kemarin. Gimana? ada salah satu karyawan cewek. Biasanya itu orangnya gimana ya? Apa namanya itu? Gampang melihat itu. Ya bukan lebah Yuni, mungkin portalnya, lubangnya udah terbuka gitu. Gitulah. Dia bisa ngelihat gitu, tapi bukan indigo. Bukan indigo sih. Waktu kerja dia gimana ya? Kan ada salah satu tempat di tempat kerja, ada dari dulunya mungkin ya, banyak sih apa namanya makhluk kayak gitu penuh sana. Nggak dipindahin sih, cuman ya tetap aja di situ, katanya nggak mau dipindah kalau nggak salah. Tapi dia nggak mau ganggu katanya dulunya. Dulunya itu alasannya nggak mau dipindah, nggak bakalan ganggu. Nah, tapi kan ada mungkin dia lagi ngelamun itu karyawan tuh cewek. Pas nggak lama dia ya kerasukan gitu. Terus ada panggil saya ke sana, suruh baca doa. Jadi gini, sahabat mitos, jadi Nurdin ini mungkin sebagian subscriber udah tahu lah, Nurdin ini kerja, kita ada kesibukan masing-masing. Jadi ini ceritanya di tempat kerja lah. Tiba-tiba panggil saya di depan, saya lagi jaga. Ada apa? Kata saya bingung. Saya nyamperin, udah langsung Masya Allah. langsung ya sembuh tiba-tiba, nggak tahu kenapa ya, saya juga heran itu. Udah beres. Nah, pas nggak ada apa-apa, saya biasa aja depan lagi, jaga lagi. Tiba-tiba besok malamnya kan udah shift malam, kemarinnya pagi langsung malam. Ada seperti apa ya, mimpi mungkin, tapi seperti nggak mimpi, nyata lah. Datang sosok makhluk. Ya, saya potong dulu. Jadi yang kerasukan dulu, besoknya ada kamu kerja kerja malam. malam. Dia datang, putar-putar saya. Biasa kan tidur biar kalau jam 12 lewat saya suka tidur, paling bangun subuh jam 5 tidur. Kok ada yang putar-putar? Ini kedenger bos gimana tidur? Nggak apa-apa disuruh. Jadi muter-muter saya. Biasa kan saya kalau tidur gelar tikar ya. Kayak kalau ada pakai alas lagi tikar. Biasa pakai ini.
diselimutin biar nggak apa dingin lah. Kok kayak ada suara ya. Putar-putar saya 3 kali lah. Jadi ngelilingin kamu. Ngeliatin saya tidur, udah kerasa. Saya ke situ. Siapa lah, biarin aja, nggak ganggu ini. Belum ngelihat sosoknya itu Belum. Saya gini apa? Ditutupin selimut lah. Tiba-tiba dia kayak nendang saya langsung refleks aja bangun. Saya lawan, sambil baca sholawat. Ya gini, pas bangun, astagfirullahaladzim. Enggak, pas yang dilihat sosoknya apa? Sosoknya hitam sih. Berbulu. Lidahnya agak menyerah sedikit. Taring. Enggak ada taring. Matanya enggak merah. Enggak merah, matanya biasa. Mungkin lebih ke Tapi suaranya kayak gini. Iya. ya genderuwo lah. Genderuwo seperti jenis kayak gitu. Udah saya pas bangun, ya teh mimpi, dikirain kayak nyata lah gitu. Udah saya bangun subuh jam berapa ya? Belum jam 5 lah. Jam 4 lebihan. Saya dikirain kayak nyata lah mimpinya itu. Ya memang kalau bermimpi hal-hal yang seperti itu biasanya memang itu nyata sebenarnya. Jadi mereka menyerang kita itu lewat alam bawah sadar kita, yaitu kita sedang tidur. Jadi kita kayak mimpi, tapi memang itu nyata gitu. Yang saya tahu lah, mungkin dari saya cerita ini dari orang-orang yang udah sepuh lah, cerita ke saya, memang kayak kayak saya mungkin pas ngobatin yang bukan ngobatin lah, ruqyah yang kena santet pun kayak gitu. Jadi Seperti nyata gitu. nah, paskanya itu gitu, penyerangannya itu Lewat itu ya. nah pas kita tidur lagi mimpi kayak mimpi lah gitu. Padahal memang nyata. Kadang pegel badan pun ke bawah, jadi kayak kita kan udah capek lah, kayak bergumul lagi. Pas bangun itu badan pegel ya, beneran pegel. Karena itu memang mimpinya nyata, bukan mimpi bunga tidur lah Ya, gitu. beda sih. Mimpi biasa kan mimpi udah ya. Ini kok barusan kayak nyata ya. Berarti itu yang dirasakan. Ada lagi cerita lain. Jadi si yang kesurupan itu begitu Nurdin masuk nengok langsung makhluknya langsung keluar gitu. Kayaknya nggak tahu sih kok aneh. Udah pas itu panggil kan, itu ada ini pas ada rame-rame di belakang saya kopi tuh beratnya. Oh dikirain apa? Kerasukan gitu. Nah itulah mungkin sahabat mitos apa namanya, Cerita singkat. cerita singkat lah kalau kata Jaki, cerita singkat dari Nurdin dan beberapa cerita dari saya yang mengisi hari-hari sebelum kita shooting real di tempat-tempat angker atau yang ada mitosnya. Ini malam ini itu malam Jumat ya, malam Jumat yang memang biasa kita melakukan pengajian lah di sini di Padepokan itu, tawasul beberapa anggota lah, bukan anggota lah, keluarga lah, karena kita itu ada sebuah padepokan, mungkin Padepokan Hikmah Asmaul Husna. Tapi bukan padepokan bela diri seperti silat, bukan ya, bukan. Jadi padepokan kita itu seperti wadah bagi nggak hanya yang muda-muda lah, yang
di atas 40 pun ada. Jadi wadah bagi kita belajar bersama-sama, mendekatkan diri kepada Allah, belajar berserah diri kepada Allah, belajar meminta pertolongan hanya kepada Allah. Karena padepokan ini berawal dari, ini cerita dari padepokan ya, berawal dari rasa kepedulian kita melihat situasi sekarang. Karena apa? Banyak orang-orang itu yang melakukan ritual-ritual yang aneh ya, kayak ritual meminta kepada pohon, jadi berdoa pakai apa namanya, sajen kepada pohon, atau di atas makam, yang makam entah siapa itu. Karena kan yang saya tahu, saya bukan ustadz, tapi ada ustadz yang di padepokan ini, orang yang sudah meninggal itu tidak bisa mengabulkan doa kita. Gitu. Orang yang sudah meninggal itu justru membutuhkan doa dari kita. Sekarang kita datang ke kuburan meminta apa namanya, meminta sesuatu lah, kayak tunjuk sesuatu, pengen usaha maju gitu kan, atau pengen cepat punya pasangan. Ada yang di bawah pohon, di atas kuburan, bahkan ada yang mandi di curug, mandi di air terjun kayak bertapa. Nah, kita peduli lah. Jadi kita mendirikan padepokan ya kecil-kecilan, insya Allah mungkin mudah-mudahan berkembang terus, dan kita tidak menutup diri bagi para subscriber yang ingin bergabung. Jadi padepokan ini wadah bagi kita semua belajar bersama-sama, hanya meminta kepada Allah, hanya meminta pertolongan hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Makhluk tidak bisa mengabulkan keinginan kita. Yang mengabulkan hanya Allah. Jin tidak bisa, walaupun sifatnya jin ada yang membantu, tapi bukan mengabulkan, gitu kan, membantu. Dan jin pun terbagi dari beberapa golongan. Ada yang jin muslim dan non muslim, yang kafir mungkin ya, non muslim lah, nanti dibilang intoleran kalau bilang kafir ya. Non muslim. Nah, kita wadahnya itu, jadi setiap malam Jumat kita mengadakan kumpul, berdoa, belajar berdoa, bertawasul, bersolawat gitu kan, belajar mendekatkan diri kepada Allah. Dan adalah sesi-sesi acara-acara tertentu yang mungkin tidak bisa saya buka di sini ya. Jadi kalau yang ingin lebih tahu lagi boleh kita bergabung. Mungkin untuk yang di Bandung Selatan bisa ke Nurdin atau Ustadz Iyang yang berada di Banjaran, Kamasan Banjaran. Mungkin Ustadz Iyang itu apa ya, jongko jaket kulit, endorse ini Jak, endorse jongko jaket kulit Ustadz Iyang. Kalau Nurdin kerjanya di salah satu grosir di Jalan Raya Banjaran Soreang ya. Pokoknya grosirnya rame. Saya tidak mau menyebutkan namanya karena endorse nanti, kecuali Ustadz Iyang kan jongko jaket kulit, dia usaha sendiri. Kalau ini kan ada bosnya, Nurdin. Nah, adalah gitu. Kalau pengen bergabung, kalau di Cimahi atau Bandung dan dekat ke Cimahi bisa ke tempat kita, gitu kan, ke daerah Cimahi Selatan ya Jak ya. Ini nggak gampang ngomong lokasi ini Jak. Oh Cimahi Selatan, Cibeber. Nah, kita ada di Cibeber, Cimahi Selatan.
RW 1 RT 5 gitu, bisa nanyain pas di RT 5 rumahnya, rumah saya lah, Dian. Kita bisa belajar lah di sini bareng-bareng, kita bisa diskusi lah kalau punya masalah apa gitu kan ya, kita pecahkan bersama-sama dan minta kepada Allah. Mungkin di sesi pembukaan kita setelah bulan Ramadan, setelah Idul Fitri mungkin hanya sekian. Mudah-mudahan besok lusa bisa segera kita melakukan shooting di lokasi-lokasi yang sudah disarankan oleh para subscriber. Mungkin cukup sekian dulu, dan mudah-mudahan sepenggal kisah dari saya dan Nurdin bisa menjadi bahan apa ya, Teman bekerja. bahan pengingat. Pengingat. Wah, teman bekerja apa? Mungkin bahan pengingat bahwa selain dunia nyata ada dunia yang lain gitu. Jadi selalu mendahulukan adab dan sopan santun lah. Adab ya, sopan santun mungkin. Karena yang menghuni bumi Allah ini bukan hanya kita, ada makhluk-makhluk Allah yang lain, berbagai makhluk. nah gitu. Jika mereka itu benar-benar ada, jadi selalulah berhati-hati, dan jangan lupa setiap kita melakukan kegiatan atau setiap kita keluar dari rumah selalu membaca doa gitu kan ya, selalu membaca doa, meminta perlindungan kepada Allah. Oke sahabat mitos, mungkin untuk malam ini cukup sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk subscriber sekali lagi boleh ditinggalkan di komen lokasinya dan nomor WA subscriber yang memiliki lokasi. Insya Allah kalau ada rezeki dan kita semua sehat, kita akan datang secepatnya ke lokasi yang Anda sarankan. Oke, mungkin cukup sekian ya. Selamat malam dan mudah-mudahan semuanya sehat, rezekinya lancar dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.